Oke, kita mulai tutorial hari ini ya. Jadi untuk hari ini saya lagi yang ngisi karena kebetulan Dean lagi nggak bisa ya. Oke, eh saya coba share screen. Apa sudah terlihat? Aman, Mbak. Oke, oke, kita mulai dari latihan soal yang menghitung luas dulu ya. Saya coba carikan. Hmm, ini saja deh. Wes, tebal sekali. Ini saja ya. Yang pertama soal tentang luas daerah ya. Jadi salah satu aplikasi integral itu adalah untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh beberapa garis dan beberapa kurva. Oke, misalkan kita diminta untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh gitu ya. Dibatasi oleh si yang pertama kurva Y sama dengan akar X tambah satu, kedua kurva Y sama dengan akar 3 dikurang X, ketiga garis Y sama dengan nol. Oke. Nah, kalau soalnya seperti ini, yang harus kita lakukan pertama kali itu adalah menggambar dulu ya. Menggambar kurvanya dalam satu bidang koordinat. Oke, yang pertama, di sini ada kurva Y sama dengan akar X tambah satu. Oke, nah ada yang tahu nggak ini bentuknya apa? Kalau saya kuadratkan kedua ruas, maka akan jadi apa? Maka akan jadi Y kuadrat sama dengan X ditambah satu. Oke, kalau satunya dipindah ke sebelah kiri, maka saya akan peroleh Y kuadrat dikurang satu sama dengan X. Oke, atau X sama dengan Y kuadrat min satu. Nah, ada yang tahu ini bentuknya apa? Dia bentuknya merupakan suatu parabola ya. Bentuknya adalah parabola. Nah, sekarang pertanyaannya adalah parabola yang seperti apa ini? Parabola yang menghadap kemana? Parabola yang menghadap ke kanan ya. Oke, kenapa ke kanan? Karena ini kan bentuk persamaannya adalah X sama dengan. X sama dengan, dia merupakan parabola yang bisa menghadap kanan atau bisa menghadap kiri. Oke, nah lalu tahunnya dari mana dia menghadap ke kanan? Lihat saja koefisien Y kuadrat. Koefisien Y kuadrat di sini kan sebenarnya satu ya. Oke, Y kuadrat kan sama saja dengan satu dikali Y kuadrat. Nah, karena koefisiennya satu, maka dia parabolanya menghadap ke kanan ya. Oke, karena dia positif.
Jadi saya tulis saja deh. Karena koefisien Y kuadrat adalah 1 ya. Dia lebih besar dari 0. Oke. Nah, selanjutnya untuk mempermudah menggambarnya kita tentukan tipot ya. Titik potong. Yang pertama ada tipot sumbu X dulu. Substitusikan Y sama dengan 0 ke persamaan. Sehingga kita peroleh X sama dengan 0 kuadrat min 1 sama dengan min 1. Oke, berarti titik potong sumbu X-nya adalah satu saja ya, titik min 1,0. Oke, lalu kita coba cari titik potong sumbu Y juga. Kita bisa substitusikan X sama dengan 0, sehingga kita peroleh persamaannya menjadi 0 sama dengan Y kuadrat min 1. Oke, persamaan kuadrat seperti ini, kalau difaktorkan jadinya apa? Jadi apa ini kalau difaktorkan? Y kuadrat min 1 kalau difaktorkan jadi apa? Jadi, Y ditambah 1 dikali Y dikurang 1. Oke, maka solusinya, solusi dari persamaan kuadrat ini adalah Y sama dengan min 1 atau Y sama dengan 1. Sehingga kita akan peroleh titik potongnya 0, min 1 dan 0,1. Oke, kita sudah peroleh informasi mengenai kurva yang pertama. Sekarang kita coba gambar ya. Oke, gambarnya di mana? Sini saja kali ya. Nah, em, ini kan parabola menghadap ke kanan, memotong di titik. Oke, yang pertama dia memotong di min 1,0, katakan di sini ya. Min 1,0, terus 0, min 1 dan 0,1. Oke, berarti memotong di 3 titik. Dia menghadap ke kanan. Jadi seperti ini ya, kurang lebih. Si parabolanya. Oke, ini Y sama dengan, atau saya tulis dalam bentuk X sama dengan langsung ya. X sama dengan, apa tadi? Y kuadrat min 1. Oke, lalu kita coba lihat kurva yang kedua, yang ini. Nah, untuk mengidentifikasi dia itu kurva apa, lakukan langkah yang serupa seperti yang tadi ya. Coba kuadratkan kedua ruas, maka kita akan peroleh Y kuadrat sama dengan 3 min X. Oke, 3-nya dipindah ke sebelah kiri, kita akan peroleh Y kuadrat min 3 sama dengan min X. Oke, lalu kedua ruas, saya bisa kalikan dengan 3 ya. Sorry, saya bisa kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Oke, sehingga saya akan peroleh 3 min Y kuadrat sama dengan X ya. Atau
X sama dengan 3 min Y kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya ini jenisnya apa kurvanya kalau seperti ini? Oke, dia parabola juga. Bedanya apa? Parabola yang bagaimana? Menghadap, menghadap ke kiri ya kalau yang ini ya. Kenapa menghadap ke kiri? Lihat koefisien Y kuadrat. Di sini kan koefisien Y kuadratnya -1 ya sebenarnya ya. Karena di sini ada tanda negatifnya, sehingga koefisiennya adalah -1. Berarti dia menghadap ke kiri, ya karena koefisien Y kuadrat adalah -1, dia kurang dari 0. Oke, lalu serupa seperti yang tadi, kita coba cari titik potong. Yang pertama titik potong sumbu X, substitusi Y sama dengan 0, langkahnya serupa ya. Berarti kita akan peroleh X sama dengan 3 min 0 kuadrat sama dengan 3. Berarti kita peroleh satu titik potong sumbu X yaitu 3,0. Oke. Selanjutnya, titik potong sumbu Y, kita bisa substitusi X sama dengan 0 ke persamaannya, sehingga kita akan peroleh 0 sama dengan 3 min Y kuadrat. Kalau difaktorkan, kita akan peroleh, eh, nah ini hati-hati ya memfaktorkannya ya, karena ini bukan bilangan kuadrat, si tiganya. Sehingga kalau difaktorkan jadi apa? Jadi akar 3 min Y dikali akar 3 tambah Y. Oke, sehingga kita akan peroleh Y-nya sama dengan akar 3 atau Y-nya sama dengan min akar 3. Nah, sehingga seperti yang tadi kita akan peroleh titik potongnya, titik potong sumbu Y itu adalah 0, akar 3 dan 0, min akar 3. Oke. Nah, sekarang kita coba gambarkan. Kita plot dulu titik potongnya, yaitu titik 3,0, kurang lebih di sini ya. 3,0, terus titik potong sumbu Y-nya di 0, akar 3 dan 0, negatif akar 3. Ya, kurang lebih di sini ya. Ini si akar 3, bawahnya negatif akar 3. Oke, sebentar. Kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, itu kurva kedua. Kurva yang ketiga itu adalah garis Y sama dengan 0. Oke. Kurva yang ketiga adalah garis Y sama dengan 0. Ini tidak lain adalah sumbu sumbu X ya. Berarti yang ini. Oke. Ini Y sama dengan. Nah, sekarang daerahnya yang mana? Daerahnya, teman-teman bisa pilih antara yang atas yang ini ya berarti ya, yang saya tandai, atau yang bawah. Oke, karena kan dia sama-sama daerah yang dibatasi oleh tiga kurva itu. Dan ini daerah atas dan daerah bawah itu kalau kita lihat dia memiliki luas daerah yang sama karena dia simetri ya, simetri terhadap sumbu sumbu X. Oke. Nah, sekarang kita ambil saja daerah yang atas ya, teman-teman ya.
Misalkan saya warnain aja yang ini ya. Nah, sekarang saya mau hitung luas daerah yang warna biru. Tapi menghitungnya saya mau menggunakan potongan horizontal ya. Oke, jadi kita memotongnya secara mendatar seperti ini. Oke, lalu saya ambil salah satu potongan, misalkan yang ini, terus saya tarik keluar potongannya. Nah, kemarin kalau kita mau menghitung luas potongan ini, kita bisa menaksirnya dengan menggunakan bentuk persegi panjang ya. Jadi kita taksir dia menggunakan bentuk persegi panjang yang seperti ini. Nah, sekarang ukurannya seperti apa? Ukurannya si panjangnya, karena kita memotong secara horizontal, maka panjangnya adalah X kanan dikurang X kiri. Ingat kemarin ya, ini sudah saya beri contoh yang kemarin. Nah, lalu lebarnya adalah delta Y, karena kita memotong secara horizontal. Sehingga kita akan peroleh luas potongan atau delta A, itu kita bisa taksir menggunakan luas persegi panjang. Ya, jadi panjang kali lebar. Nah, panjangnya yang ini ya, X kanan dikurang X kiri, kita lihat di sini. Yang jadi X kanan siapa? Yang hijau atau yang ungu? X kanan. Siapa yang jadi X kanan? Coba kalau saya lihat potongan ini, yang di sini siapa nih? Sebelah kanannya. Kanannya adalah kurva yang warna hijau ya. Jadi kurva yang warna hijau adalah yang ini tadi kan. X sama dengan 3 min Y kuadrat. Oke, sehingga X kanannya 3 min Y kuadrat dikurang X kirinya. Nah, X kirinya yang ungu ya. Y kuadrat min 1. Gitu. Oke, sehingga luas potongannya kita akan peroleh 3 min Y kuadrat dikurang Y kuadrat min 1 gitu ya. Ini panjangnya, lebarnya tadi delta Y. Sehingga kalau disederhanakan, kita akan peroleh hmm, oke, 3 min min 1 artinya 3 plus 1 itu 4. Terus minus Y kuadrat minus Y kuadrat. Jadinya minus 2 Y kuadrat delta Y. Oke, ini baru luas potongan ya. Nah, sekarang luas yang sebenarnya gimana? Luas yang sebenarnya, ingat kemarin, kalau kita mau hitung luas yang sebenarnya, kita integralkan ya.
Integralkan luas potongan atau si delta A. Oke, sehingga kita akan peroleh A akan sama dengan integral. Nah, di sini kita lihat area yang warna biru muda ini, dia berkisar antara Y berapa sampai Y berapa gitu. Yang bawah di sini, ini Y sama dengan berapa ini? Yang bawah tadi Y sama dengan 0 ya. Oke, ini Y sama dengan 0. Berarti kita tulis di sini, integralnya batas bawahnya adalah 0. Oke, yang kita belum tahu sebenarnya adalah si atasnya. Oke, ini Y sama dengan berapa nih? Nah, untuk mencari yang atas, berarti kita perlu mencari titik potongnya ya. Titik potong antara si hijau dengan ungu. Oke, kita coba cari titik pot antara X sama dengan Y kuadrat min 1 dengan X sama dengan 3 min Y kuadrat. Nah, caranya gimana? Substitusi saja salah satu ke yang lain. Gitu ya. Misalkan kita mau ganti si X-nya punyanya Y kuadrat min 1 jadi 3 min Y kuadrat. Sehingga kita akan peroleh persamaannya menjadi 3 min Y kuadrat sama dengan Y kuadrat min 1. Oke, pindahkan semuanya ke ruas kanan. Kita akan peroleh Y kuadrat min 1 ditambah Y kuadrat min 3. Sehingga kita akan peroleh 2Y kuadrat min 4. Bagi kedua ruas dengan 2, kita akan peroleh Y kuadrat sama dengan, Y kuadrat min 2, gitu ya. Oke, kalau difaktorkan jadi Y min akar 2 dikali Y plus akar 2. Oke, sehingga kita akan peroleh solusinya adalah Y sama dengan akar 2 atau Y sama dengan minus akar 2. Oke, lalu yang jadi titik potong yang mana? Yang akar 2 atau yang minus akar 2? Kalau kita pilih yang daerah yang ini. Yang akar 2 ya. Yang akar 2. Karena di sini kan titik potongnya yang kita pilih yang positif nih ya. Oke, karena ini titiknya di atas sumbu X. Oke, berarti Y-nya harus positif. Oke, kita pilih di sini Y sama dengan akar 2. Berarti integralnya sampai akar 2 atasnya. Oke, terus dalamnya integral seperti apa? Dalam integral sama dengan yang ini. Oke, kita tulis 4 min 2Y kuadrat, delta Y jadi DY. Gitu ya. Udah, tinggal diselesaikan saja integralnya. Oke, integral dari 4 itu adalah 4Y dikurang integral dari 2Y kuadrat, berarti 2Y pangkat 3 dibagi 3. 0 sampai akar 2. Oke, kita substitusi batas atas. Jadi 4 akar 2 dikurang 2 akar 2 pangkat 3 per 3. Kalau disubstitusi batas bawah jadi 0 ya. Oke. Berarti kita peroleh areanya atau luasnya sekitar yang ini ya.
Oke, kalau bingung, mungkin ini nggak apa-apa ditulis seperti ini saja. 4 akar 2 dikurang. Nah, akar 2 kalau dipangkatkan 3 jadi 2 akar 2 ya. Dikali 2 akar 2 per 3. Oke, kalau bingung kenapa akar 2 pangkat 3 itu jadi 2 akar 2, pakai definisi saja. Akar 2 pangkat 3 itu kan sama dengan akar 2 kali akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 itu 2, terus belakangnya dikalikan akar 2. Gitu. Oke. Ini sehingga kalau disederhanakan lagi jadi 4 akar 2 min 4 akar 2 per 3. Gitu ya. Oke, ini seperti ini saja sudah cukup ya harusnya ya. Ya kalau mau disederhanakan lagi ya silahkan saja. Oke, seperti itu luas daerah. Soalnya akan menjadi panjang kalau gambar grafiknya itu nggak diketahui ya. Kalau yang saya bahas di kelas kan udah diberikan gambarnya. Kalau cuma seperti ini ya berarti harus menggambar dulu, baru kita bisa menghitung luas daerahnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Maaf Pak, baru gabung. Jadi yang Ya. di grafik itu yang ada kurva yang y sama dengan x sama dengan y kuadrat min 1 dan x sama dengan 3 min y kuadrat itu beda soal ya Pak? Soalnya sama. Jadi menentukan luas daerah yang dibatasi oleh tiga kurva ini sebenarnya. Hmm. Batas pertamanya kurva yang Y sama dengan akar X tambah satu. Batas Hmm. keduanya Y sama dengan akar 3 min X. Batas ketiganya Y sama dengan nol. Semua. Nanti kalau digambarkan akan diperoleh daerah yang biru muda ini, yang kita mau hitung luasnya. Gitu. Caranya sama kan Pak dengan luas ruang biasa. Iya, sama. Cuma di sini bedanya gambar dari daerahnya itu nggak diberikan. Jadi kita Hmm. harus menggambar daerahnya dulu. Kalau yang Oh, saya jelaskan di kelas kan gambar daerahnya itu udah ada gitu. Jadi teman-teman ya paling tinggal menentukan yang mana yang batas apa kurva kiri, yang mana kurva kanan, terus berapa titik potongnya gitu-gitu aja. Karena gambar hmm. kurvanya itu udah ada. Gambar daerahnya itu udah ada. Kalau yang ini kan kita harus menggambar dulu si daerahnya, baru kita bisa menentukan luas daerahnya. Berarti kembali ke bab nol ya Pak? Iya, Baik Pak, terima kasih. oke. Oke, mungkin saya coba lanjut dulu ke volume sekarang ya. Oke, saya ambil soal nomor 6. Ini sudah ada gambarnya ini ya. Contoh soal yang sudah ada gambarnya. Jadi kita coba baca sama-sama. Diberikan persegi panjang OABC yang ini dibagi menjadi tiga daerah yang dibatasi oleh kurva. Yang pertama Y sama dengan akar pangkat 3 dari X per 2. Kurvanya yang mana? Kurvanya tentu yang lengkung ya. Yang ini. Oke, mungkin saya kembali saja. Jadi yang lengkung ini adalah kurva Y sama dengan
akar pangkat 3 dari X per 2. Oke. Terus ada garis Y sama dengan X per 2. Oke, saya beri warna merah saja untuk si garis. Hmm, oke, seperti ini ya. Nah, sekarang tentukan volume berputar yang diperoleh dengan memutar daerah yang diberikan terhadap sumbu putar yang diberikan. Oke. Nah, kalau mengerjakan soal untuk mencari volume benda putar, mungkin saya beri tips saja yang mungkin belum saya mention di kelas ya. Nah, sebenarnya kemarin kan untuk menghitung volume benda putar itu kan ada 3 metode ya. Metode cakram, metode cincin, dan metode kulit tabung. Oke, tips yang pertama, jika sumbu putar adalah eh, sumbu X atau garis yang sejajar dengan sumbu X, maka gunakan metode cakram atau cincin dengan potongan vertikal. Oke, itu ya. Jadi kalau sumbu putarnya itu adalah sumbu X atau yang sejajar dengan sumbu X, maka gunakan cakram atau cincin. Oke, seperti itu. Lalu tips yang kedua, jika sumbu putar adalah sumbu Y atau garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka gunakan metode kulit tabung dengan potongannya vertikal juga. Oke, di sini saya fokusnya kalau yang volume benda putar itu ke potongan vertikal saja deh, biar teman-teman nggak bingung. Oke, biru saja. Oke, kita coba 2 soal saja. Yang A dan yang E deh. Oke, coba yang A. Yang A itu ditanyakan volume benda putar ketika kita memutar daerah R1 yang warna ungu terhadap BC. BC itu adalah garis apa nih? Ya, mungkin saya gambarkan lagi. Oke, ini yang A dulu ya. Oke.
pakai warna merah. Sumbu X ya. Yang merah ini garis Y sama dengan X per 2 ya. Terus ini 2. Terus dia mau diputar terhadap garis BC katanya. Nih. Ini garis apa nih? Yang BC Iya, garis sumbu Y sama dengan 1. Berarti sumbu X. bukan. Y sama dengan Nih, 1. Y sama dengan 1 Satu. ya. Satu. Ini Y sama dengan 1. Oke, pakai warna ungu saja. Jadi sumbu putarnya itu adalah garis yang ungu ini. Oke, jadi diputar terhadap garis ungu, yaitu garis Y sama dengan 1. Yang mau diputar siapa? Yang mau diputar adalah daerah R1. Ini ya, yang saya kasih warna biru muda. Oke, nah sekarang eh, kalau kita mau menghitung volume benda putar ini, kita harus pakai metode apa? Lihat sumbu putarnya. Oke, sumbu putarnya adalah garis Y sama dengan 1. Oke, garis Y sama dengan 1, dia sejajar dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y? X. Sejajar dengan sumbu X. Berarti kita pakai metode apa? Menurut tips yang saya tulis. Cincin atau Ya, cakram. cakram atau cincin ya. Oke, berarti kita memotongnya secara vertikal ya. Eh, jauh saja. Kita potong secara vertikal seperti ini. Terus kita ambil salah satu potongannya. Oke. Terus kita tarik keluar ya. Maaf Pak, izin keluar Pak, bertabrakan dengan les. Oke. Kasih. Oke. Lalu bentuk ini, bentuk yang kita mau putar, bentuknya kita akan taksir menggunakan bentuk persegi panjang ya. Oke, sumbu putarnya misalkan di atas ini. Ini adalah garis Y sama dengan 1, begitu juga yang ini ya. Oke, sekarang kalau saya putar si warna hijau ini terhadap garis Y sama dengan 1, kita akan peroleh bentuknya akan menjadi cincin ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, oke.
Nah, sekarang kita akan coba menghitung volume potongannya dengan menggunakan volume cincin. Kemarin apa? Volume cincin adalah pi dikali jari-jari yang besar dikurang jari-jari yang kecil dikuadratkan dikali tebal. Oke. Nah, sekarang kita mau mencari si jari-jari besar dan jari-jari kecilnya. Oke. Nah, kemarin jari-jari besar itu apa? R besar itu adalah jarak dari sumbu putar ke kurva terjauh. Coba, kalau sumbu putarnya adalah yang warna ungu ini, berarti kurva yang terjauh apa? Yang bawah ini kan? Oke. Berarti jarak dari Y sama dengan 1 ke Y sama dengan 0 yang bawah ini berapa jaraknya? Berapa jaraknya? Jarak dari Y sama dengan 0 ke Y sama dengan 1, jaraknya 1 ya. Oke. Berarti R besarnya adalah 1. Oke. Terus dikuadratkan, dikurang. Nah, sekarang R kecilnya, jarak dari sumbu putar ke kurva terdekat. Oke. Berarti kalau di zoom, sebenarnya kita harus menghitung jarak dari sumbu putarnya, yaitu Y sama dengan 1 ke sini, ke garis Y sama dengan X per 2. Berarti yang ini ya, yang kecil ini. Ini berapa nih? Berarti jarak yang kecil kan sebenarnya dia adalah jarak yang besar, segini, dikurangi jarak dari garis ke bawah, ke sumbu X dikurangi yang ini. Oke, jadi sepanjang ini itu adalah 1. Dikurangi sepanjang ini, jarak dari garis ke sumbu X, yaitu X per 2 ya. Berarti ini jaraknya adalah 1 min X per 2. Gitu. Oke, semoga paham ya. Karena mungkin ini agak tricky. Oke, mungkin saya pakai hijau saja, ini 1 kuadrat min 1 min X per 2 kuadrat dikali tebalnya. Karena kita menggunakan potongan vertikal, berarti tebalnya adalah delta X. Gitu. Oke. Nah, ini kalau disederhanakan akan jadi 1 kuadrat itu 1. Terus yang di dalam kurung kalau dibongkar, ini akan jadi 1 min
X min X kuadrat per 4 ya. Oke, delta X. Oke, kalau bingung ya bisa dibongkar sendiri ya. Oke, lalu saya kalikan minusnya distributif ke dalam kurung. Saya peroleh 1 - 1 plus X plus X kuadrat per 4. Sehingga kita akan peroleh delta V-nya jadi X Pi dikali X ditambah X kuadrat per 4 delta X. Oke, seperti itu ya. Nah, kita sudah punya delta V. Sekarang untuk mencari volume yang sebenarnya, kita tinggal integralkan delta V. Oke, kita integralkan. Berarti V akan sama dengan integral. Oke, batasnya belakangan saja. Dalam integral itu sama seperti delta V ya bentuknya ya. Berarti integral dari Pi X ditambah X kuadrat per 4 delta X jadi dx. Nah, sekarang batasnya, lihat daerah yang warna biru, dia dari X berapa sampai X berapa? Berapa tuh batasnya? Ini X sama dengan berapa ini? Yang kiri, 0 sampai 0. X sama dengan 0. Yang kanan, 2. ya 2 ya. Berarti batas integralnya dari 0 sampai 2. Nah, sekarang tinggal diintegralkan saja. Seperti biasa, konstanta bisa keluar. Oke. Berarti ini jadi I dikali, oke, integral dari X itu adalah X kuadrat per 2 ditambah integral dari X kuadrat per 4 itu adalah seperempat kali X pangkat 3 per 3 ya, aturan pangkat untuk integral. Oke, aturan pangkat untuk integral. Oke, di sini kita cukup mensubstitusi batas atas, karena kalau batas bawahnya disubstitusi juga nanti akan 0 ya. Berarti ini sama saja dengan Pi dikali 2 kuadrat per 2 ditambah 1/4 kali 2 pangkat 3 per 3. Oke, ini sebenarnya ya dikurang 0 gitu ya. Maka kita akan peroleh Pi dikali 4 per 2 ditambah 1/4 dikali 2 pangkat 3 itu 8. Oke, seperti ini ya. Sehingga kita akan peroleh Pi dikali 2 ditambah, ini bisa dicoret, 2 per 3. Tahu berapa nih? Kalau dihitung, samakan penyebut 2, 3. Ini 6 ditambah 2. Sini adalah 8 per 3 Pi ya. Oke, oke, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut ke yang E ya.
Yang E itu adalah kita diminta menentukan volume benda putar ketika R2-nya diputar terhadap garis AB. Oke, saya gambar dulu saja. Kurvanya biru sama biru siapa nih? Oke, garis AB itu adalah garis X sama dengan 2 ini ya. Oke. Nah, kita mau putar daerah yang biru ini terhadap sumbu putar yang warna ungu, yaitu garis X sama dengan 2. Oke, berdasarkan uraian saya yang tadi, tips yang saya berikan, kalau sumbu putarnya adalah garis X sama dengan 2, kira-kira pakai metode apa ini? Kalau sumbu putarnya adalah garis X sama dengan 2, maka dia adalah garis yang bagaimana? Yang sejajar siapa dia? Dia adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y ya. Nih, dia sejajar kan? Berarti kalau dia sejajar sumbu Y, berarti kita pakai metode kulit tabung. Oke, kita coba ya. Kita akan potong-potong daerah yang warna biru ini secara vertikal, seperti yang tadi. Oke. Terus saya coba ambil salah satu potongan ya. Terus saya tarik keluar potongannya. Oke. Nah, kita bisa taksir bentuknya dengan menggunakan bentuk persegi panjang seperti yang sebelumnya. Nah, kalau persegi panjang ini saya putar terhadap garis X sama dengan 2, maka kita akan peroleh suatu kulit tabung ya. Yang sebentar. Sepertinya kurang pas. Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya bentuk si kulit tabungnya. Nah, sekarang kita mau menaksir
volume potongan dengan menggunakan volume kulit tabung. Oke. Ditaksir volume potongan dengan volume kulit tabung. Oke, berarti volume potongannya itu kita bisa hitung dengan menggunakan formulasi kulit tabung, yaitu 2pi dikali jari-jari dikali tinggi dikali tebal. Ingat ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari tinggi dulu deh. Oke. Tingginya itu sama seperti yang kemarin ya. Tingginya adalah Y atas dikurang Y bawah. Oke. Di sini yang jadi Y atas siapa? Akar 3 Ya, kalau potongannya yang ini, X per 2. yang di atas si potongan ini kurva yang mana? Yang biru atau yang merah? Atasnya Iya si sih, ini akar siapa? 3. Ini kan yang lengkung. Oke. Yang lengkung adalah kurva Y sama dengan akar pangkat 3 dari X per 2. Berarti ini sama dengan akar pangkat 3 dari X per 2. Dikurang yang bawah itu adalah yang garis, yaitu garis Y sama dengan X per 2 ya. Oke. Dah. Itu adalah tingginya. Nah, sekarang tebalnya. Karena kita memotong secara vertikal, tebalnya adalah delta X. Nah, yang agak tricky sebenarnya adalah eh, ini ya, jari-jarinya. Oke, sebentar. Saya lupa menuliskan keterangan. Delta X ini adalah tebal. Y atas min Y bawah itu adalah tinggi. Nah, jari-jarinya gimana? Jari-jarinya, dia adalah jarak. Oke, saya tulis di sini aja. Dia merupakan jarak dari atau jarak antara ya. Jarak antara sumbu putar dengan potongan. Oke, kita coba ya. Nah, berarti yang jadi jari-jari sebenarnya adalah ini. Ini adalah R ya, jari-jari. Oke, ada yang tahu gimana cara menghitung R? Berarti kalau kita mau menghitung panjang ini, kan sama saja dengan apa? Menghitung jarak dari sumbu Y ke garis X sama dengan 2, ya, dikurangi apa? Dikurangi dikurangi jarak dari sumbu Y ke potongan kita. Gitu. Oke, mungkin saya beri bantuan. Jarak dari sumbu Y ke potongan kita itu adalah sejauh X. Oke. Jarak dari sumbu Y ke garis X sama dengan 2 adalah
2. Maka berapa R-nya? R-nya berapa? 2 min X. Iya, 2 dikurang X ya. Oke, seperti itu ya. Menentukan jari-jarinya. Oke, sehingga kita bisa substitusikan ke rumusnya ya. Sehingga kita akan peroleh 2pi dikali R. R-nya adalah 2 min X, hanya itu adalah akar pangkat 3 dari X per 2 dikurangi X per 2, tebalnya adalah delta X. Gitu. Oke, kita sudah peroleh formula volume potongannya, sehingga kita bisa hitung volume benda putar. Dengan cara apa? Dengan cara integralkan delta V. Oke, jadi V sama dengan integral, batasnya nanti saja. Dalamnya mirip dengan ini. Oke, disalin saja. 2pi kali 2 min X dikali akar pangkat 3 dari X per 2 dikurang X per 2, delta X dx. Oke, lalu batasnya gimana? Lihat, sekali lagi lihat daerahnya. Oke, batas kiri ini adalah garis sama seperti yang tadi ya. X sama dengan 0, kanannya adalah garis X sama dengan 2. Oke, berarti integralnya dari 0 sampai 2. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, mungkin menghitung integral ini terlihat rumit, tapi sebenarnya bisa kita sederhanakan ya, dengan menggunakan substitusi. Oke, jadi coba sederhanakan integral di atas dengan, kita coba substitusi U sama dengan akar pangkat 3 dari X per 2. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau U sama dengan akar pangkat 3 dari X per 2, maka kalau dipangkatkan 3 kedua ruasnya, kita akan peroleh U pangkat 3 sama dengan X per 2. Oke. Sehingga kita akan peroleh 2U pangkat 3 sama dengan X ya. Oke. Tahu ya, X akan sama dengan 2U pangkat 3. Gitu. Oke. Nah, sehingga kalau X kita turunkan terhadap U, oke ini dx du ya, bukan du dx, maka kita akan peroleh, turunkan saja terhadap U, ruas kanannya, kita akan peroleh 6U. Gitu. Berarti nanti dx bisa diganti jadi 6U du. Oke, seperti itu ya. Nah, ketika kita melakukan substitusi, jangan lupa ubah batas ya. Ubah batas integral. Oke. Awalnya batas bawahnya adalah X sama dengan 0, kita ubah. Kalau X-nya 0, maka U-nya akan jadi akar pangkat 3 dari 0 per 2, yaitu akar pangkat 3 dari 0, yaitu 0 ya. Nah, sekarang batas atasnya X sama dengan 2, kalau kita ubah jadi U, maka batas atasnya akan sama dengan akar pangkat 3 dari 2 per 2, sama dengan akar pangkat 3 dari 1 sama dengan 1. Nanti batas integralnya sekarang dari 0 sampai 1.
Oke, berarti integral kita akan menjadi integral dari 0 sampai 1. Oke, 2pi-nya tetap. Ini 2 min. Nah, X-nya, ini kan ada X kan? X-nya ya jadi ini. Jadi 2U pangkat 3. Berarti ini 2 min 2U pangkat 3. Oke, akar pangkat 3 dari X per 2 jadi U ya. Ini jadi U min. Kalau X per 2 saja jadi U pangkat 3. Oke, terus belakangnya dx jadi 6U du. Oke, seperti ini ya. Jadi nggak ada akar-akarnya lagi. Sepertinya lebih mudah dikerjakan. Oke, ini jadi 2pi. Keluar dari integral ya, karena konstanta. Terus 6U-nya saya pindah ke depan saja. 6U dikali 2 min 2U pangkat 3 dikalikan U min U pangkat 3. Oke. Nah, 6U-nya saya coba kalikan ke dalam. Ya, atau 6-nya saya keluarkan saja ya. Karena konstanta ya, biar nggak menyulitkan perhitungan. Ini 2pi dikali 6, integral 0 sampai 1, U dikali 2, ya udah, min 2U pangkat 3, dikali U min U pangkat 3. Oke, ini jadi 12pi, integral 0 sampai 1. Oke, U-nya dikalikan ke dalam, kita peroleh 2U dikurangi 2U pangkat 4, ini dikalikan U min U pangkat 3. Oke, kalikan secara distributif. Kita akan peroleh 2U pangkat 3 dikurang 2U pangkat 4 dikurang 2U pangkat 5 ditambah 2U pangkat 7 ini ya, terakhir ya. Jadi ngalikannya ini 2U kali U, oh 2U kali U itu harusnya 2U pangkat 2 ya. Oke. Terus 2U kali minus U pangkat 3, itu adalah yang ini, minus 2U pangkat 4, terus minus 2U pangkat 4 dikali U, itu adalah minus 2U pangkat 5, terakhir minus 2U pangkat 4 dikalikan minus U pangkat 3, jadi 2U pangkat 7. Oke. Udah tinggal integralkan saja. Oke, ini jadi 2 dikali U pangkat 3 per 3 dikurang. Oke, 2 kali U pangkat 5 per 5 dikurang 2 kali U pangkat 6 per 6 ditambah 2 kali U pangkat 8 per 8 ya. Oke, cukup disubstitusikan batas atasnya saja. Karena batas bawahnya udah 0 ya. Berarti ya kalau 1 dipangkatkan berapapun dia jadi tetap 1 ya. Berarti 2 dikali 1 per 3 dikurang 2 dikali 1 per 5 dikurang 2 dikali 1 per 6 ditambah 2 dikali 1 per 8. Oke, nah ini bisa dicoba hitung sendiri ya. Ya, untuk mempermudah, mungkin duanya bisa dikeluarkan dari dalam kurung. Jadi, teman-teman hanya tinggal menjumlahkan 1 per 3 minus 1 per 5
minus 1/6 ditambah 1/8. Oke, seperti itu ya. Silakan disederhanakan sendiri. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin satu soal lagi. Nih ya, kelas sebuah benda pejal adalah daerah di kuadran 1 yang dibatasi oleh sumbu Y, kurva Y sama dengan sin X, dan Y sama dengan cos X. Oke, mungkin saya gambarkan dulu saja daerahnya. Nah, di sini yang jadi batas bawah adalah sin ya. Coba, kayaknya kurang. Nah, yang merah ini adalah Y sama dengan sin X. Terus yang biru adalah Y sama dengan cos X. Oke. Nah, terus daerahnya itu yang ini ya. Dengan titik potongnya bisa teman-teman cek dia berpotongan di pi per 4 ya. Kenapa? Karena sin pi per 4 dan cos pi per 4 itu memiliki nilai yang sama. Yaitu berapa nilainya? Setengah per 2. Oke, gitu ya. Itu daerahnya dulu. Kita sudah tahu titik potongnya. Nah, sekarang si daerah yang warna biru ini menjadi salah suatu benda pejal ya. Oke, jadi tampak tiga dimensinya seperti ini. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Nah, daerah kita itu kalau digambarkan di bidang datar,
akan jadi seperti ini. Oke, saya coba gambar. Yang biru-biru ini jadi alas ya. Nah, sekarang bendanya seperti apa? Benda pejalnya. Jadi benda pejalnya itu adalah benda yang penampang yang tegak lurus. Oke, penampang yang tegak lurus dengan sumbu X-nya bentuknya persegi. Jadi seperti ini ya. Pakai ungu saja deh. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita mau menghitung volume dari si benda yang warna ungu ini. Nah, sekarang caranya gimana? Caranya kita ambil potongan yang tegak lurus dengan sumbu X dari benda ini. Oke, misalkan kita ambil di sini ya. Ini kalau dipotong, bentuknya kan ya persegi juga. Oke, jadi kita akan menghitung volume potongan dulu. Volume potongan dari si benda ini. Nah, seperti ini. Oke, katanya penampangnya itu bentuknya persegi. Berarti kalau persegi kan sisi apa? Penampang depan dari si potongannya kan memiliki sisi yang sama panjang. Katakan sisinya adalah S ya. Oke. Terus potongan ini memiliki ketebalan delta X. Oke. Sehingga kita bisa tentukan volumenya, volume potongan dengan menggunakan volume si balok ini ya. Oke. Volume potongan ini itu adalah luas alas, sorry bukan luas alas, luas penampang pakai rumus yang kemarin ya. Luas penampang dikali tebal. Jadi ini kita menghitung volumenya menggunakan metode irisan. Oke. Nah, luas penampang, luas yang depan ini berapa? Kalau misalkan sisinya adalah S, Sisi kali sisi S banget dulu. sisi kali sisi ya, atau S kuadrat. Oke, berarti ini S kuadrat dikali tebalnya adalah delta X. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah S-nya itu berapa? Nih, S-nya itu ternyata adalah jarak dari kurva yang bawah ke kurva yang atas. Gitu. Jadi kalau di tampak alasnya, S-nya itu kan ini. Nih, jarak dari atas ke bawah. Oke. Berarti berapa jaraknya? S-nya. Cos X dikurang sin X. Iya. Kurva atas dikurangi kurva bawah. Berarti S-nya adalah cos X dikurang sin X ya. Oke, ini ya. Pakai warna hijau.
Jadi segini, dia adalah cos X min sin X. Oke, ini S-nya ya. Ini S. Oke. Nah, berarti saya coba ganti S-nya jadi cos X min sin X. Oke, kita coba bongkar ini ya. Cos X min sin X kuadrat artinya cos X min sin X dikali cos X min sin X. Delta X. Oke, cos X kali cos X itu adalah cos kuadrat X minus cos X kali sin X minus lagi sin X kali cos X ditambah, ditambah sin kuadrat ya. Oke, ini semua dikalikan delta X. Terus kita punya identitas trigonometri kalau cos kuadrat ditambah sin kuadrat akan jadi 1 ya. Sehingga kita akan peroleh 1 min 2 sin X kali cos X ya. Karena cos X kali sin X kan sama saja dengan sin X kali cos X, sama saja dengan ini kalau dijumlahkan. Nah, terus kita juga punya identitas kalau 2 sin X kali cos X ini adalah sin 2X. Oke. Oh, ini lupa ya. Delta X. Oke, berarti rumusnya akan lebih sederhana lagi. Jadi, 1 min sin 2X. Delta X ya. Oke. Nah, ini baru volume potongan. Sekarang, kalau kita mau mencari volume bendanya, kita bisa integralkan delta V. Oke. Berarti kita akan peroleh V sama dengan integral dari 1 min sin 2X delta X jadi dx. Oke, batasnya gimana? Batasnya lihat kiri dan kanannya. Kirinya ini adalah garis apa? X sama dengan X sama dengan berapa? 0. 0. Oke, ini X sama dengan 0. Kanannya Pi X sama dengan berapa ini? per 4. Pi per 4. Oke, berarti integralnya dari 0 sampai Pi per 4. Udah. Oke, tinggal diintegralkan saja. Ini akan sama dengan integral dari 1 itu adalah X. Oke, integral 1 terhadap X itu adalah X ya. Dikurang, nah integral dari sin 2X itu ya, integral dari sin itu adalah min cos ya. Oke, hati-hati, integral dari sin itu adalah min cos. Nah, di sini kan yang di dalam sin nggak hanya X ya, tapi ada 2X. Karena yang di dalam sin itu adalah 2X, maka kita bagi dengan 2. Oke, kenapa seperti ini? Sebenarnya menggunakan metode substitusi bisa ya. Bisa dapat ada per 2-nya. Gitu. Oke, jadi mungkin ya kalau mau menggunakan sedikit cara cepat, integral dari sin AX gitu ya,
Ini sama dengan minus cos alpha X per alpha ditambah C. Gitu. Terus kalau integral dari cos alpha X dx, ini sama dengan sin alpha X per alpha ditambah C. Oke. Ya kalau teman-teman ingat, ya silakan saja dipakai formula ini ya. Tapi kalau lupa nanti bisa pakai metode substitusi. Jadi asalnya dari metode substitusi. Oke, kita lanjutkan sebentar ya. Menghitung integral ini. Jadi ini dihitung dari 0 sampai pi per 4. Oke, kita substitusi batas atas dulu. Kita peroleh pi per 4 ditambah nih ya. Ditambah cos 2 dikali pi per 4 dibagi 2. Oke, dikurang substitusi batas bawah 0 ditambah cos dari 2 dikali 0 dibagi 2. Oke, kalau coba dihitung, kita akan peroleh pi per 4 ditambah cos pi per 2 ya berarti ya. Pi per 2 per 2 dikurang cos 0 per 2. Oke, kita coba ganti si cosnya. Cos pi per 2 berapa? Cos 90 derajat? 0 ya. Per 2 dikurang cos 0 itu 1. Sehingga kita peroleh volumenya adalah pi per 4 dikurang setengah. Oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Ini kita menggunakan metode irisan sejajar. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan tutorialnya ya. Tapi sebelum itu jangan keluar Zoom dulu karena saya akan share presentasi.